Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah Al-Ustaz Dr. Andus Zainal Abidin Dongoran. Saya sering menikmati kajian-kajian beliau di masjid-masjid. Jadi pas saya lihat, rupanya Ustaz Zainal. Jadi sudah membantu saya jika nanti ada tanya jawab. Jadi nanti akan juga dibantu oleh Ustaz. Kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, dan kemudian seluruh Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah berjumpa pada kesempatan ini. Dan saya juga baru pertama kali ke Min 2 Luk Semawe. Alhamdulillah, saya kira luar biasa sekolahnya, luas, bangunannya luar biasa. Mudah-mudahan bisa mencetak generasi-generasi hebat, generasi Qurani di Aceh, di Luk Semawe khususnya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, para sahabat, para ulama, kepada kita semua dan orang-orang yang setia bersama ajaran-ajarannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberi topik oleh Pak Azwar. Pak Azwar ini seangkatan dengan saya, Ustaz. Jadi dulu di SMA kebetulan nelpon saya untuk mengisi kajian ini. Diberi topik tentang hijrah. Walaupun hari ini sudah tanggal 19 Muharram, tapi menarik untuk kita kaji karena hijrah ini selalu kontekstual, selalu relevan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita ingin mengambil beberapa iktibar, pelajaran, hikmah dari prosesi hijrah itu sendiri. Pertama yang perlu kita ambil poin di dalam peristiwa hijrah itu, Rasulullah SAW dan para sahabat memiliki center oriented. Mereka punya tujuan hidupnya. Untuk apa mereka hijrah? Kenapa harus hijrah? Kenapa mereka meninggalkan kampung mereka di Mekah, pergi ke Madinah yang bukan kampung orang tuanya, bukan tempat mereka bekerja, bukan tempat mereka punya keluarga di sana? Tidak. Tapi mereka tinggalkan kampung halaman, mereka tinggalkan daerah yang menjadi tempat tinggal orang tuanya sejak kecil dulu. Mungkin dia sudah lahir di Mekah, tapi harus hijrah ke Madinah, harus berangkat ke Madinah. Kenapa mereka mau? Tentu maunya itu karena disebabkan iman tadi, ada orientasi hidupnya. Berapa banyak orang-orang sahabat Nabi SAW berpisah dengan keluarganya karena berbeda agama, berbeda keyakinan, berpisah dengan orang tua karena berbeda keyakinan, lalu berangkat pergi hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Jadi orientasi ini menjadi penting. Di tengah-tengah hari ini banyak orang yang pikirannya pragmatis, hedonis, segalanya diukur dengan uang, dengan materi. Ya, segala-gala ukur dengan pi. Saya pi pakat. Ya pi hampakat. Nah, ini menjadi renungan di tengah hari ini, apalagi zaman era seperti ini, wabah luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka
Sebab-sebab itulah yang menyebabkan lahirnya hadis asbabul wurud, hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu hadis yang bicara tentang orientasi kita, orientasi kerja kita, orientasi hidup kita. Saya pernah baca, itu Buya Hamka pernah mengatakan, kalau hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau hanya sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Berarti apa beda hidup babi dengan hidup kita? Apa bedanya kerja kita dengan kerja kera? Bedalah. Kerja kita, hidup kita harusnya orientasinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan penciptaan asal manusia juga sebenarnya menjadi khalifah yang tujuannya itu adalah bukti penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi orientasi guru, apalagi guru, sudah selayaknya memiliki orientasi yang jelas, bukan hanya sekedar rutinitas harian, tapi bagaimana mengejar itu, mengajar, proses belajar mengajar itu menjadi kegiatan yang bersifatnya menjadi ibadah baginya, yang menjadi amal jariah tatkala nanti ia meninggal dunia. Ini. Cuman karena pemerintah kita kadang-kadang sibuk dengan administrasi, ya, diberi jadi jopeng verifikasi dan pidana benda buka administrasi untuk sertifikasi. Sehingga apa dampaknya? Banyak guru bahkan banyak dosen itu sibuk dengan administrasi itu. Jadi luput daripada tugasnya mengajar, sehingga hanya dipikirkan mengajarnya. Kalau laulai tanya tapi harusnya pemerintah kalau mau memberikan, jauh cuma tangan apa ya administrasinya macam-macam bro putuh tu. Dan mengganggu dosen juga begitu. Jadi mengurusnya itu habis. Yang dalam tak pegah nak unsur-unsur apa dia? Unsur-unsur manipulasi. Unsur-unsur penipuan, enggak ada penelitian, bikin ada penelitian. Ibu suruh bikin, kalau ikut ini harus ada penelitian tindakan kelas, penelitian juga enggak ada, diolah. Itu je cara mengolah ya. Diolah kemudian dibikin lalu akreditasi juga begitu. Perkembangan begitu. Akreditasi truk asesor dari Banda Aceh atau dari Jakarta, tahulah tu no pojok baca, pojok rata tak pojok. Rupanya pulang asesor, butnya mendu mata gok mendu merbaji. Nah, itu kan persoalan. Jadi bagaimana kita mau mendidik? Nama aja pendidikan. Dinas pendidikan, bukan dinas pengajaran. Karena mendidik itu bukan hanya mengajar, bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of values. Nilai-nilai itu juga transfer. Maka kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo. Ing madyo mangun karso tut uri handayani. Ilungji tanya. Jadi guru itu bila berada di belakang siswanya, dia mendorong siswanya untuk memotivasi, berhasil dan seterusnya. Kalau ia berada di tengah-tengah siswanya, ia rangkul siswanya untuk menjadi hebat bersama, sukses bersama. Ketika ia guru ini berada di depan siswa-siswanya, dia menjadi teladan bagi siswa-siswa. Ini sebenarnya yang mau dikembangkan, sehingga menulislah nama baca namanya Tut Uri Handayani. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi orientasi ini menjadi penting dalam kehidupan apapun profesi kita. Kalau hanya sekedar mengukur ibadah itu hanya sifatnya salat, puasa atau salat ganda-ganda, berarti sedikit sekali ibadah dari 24 jam yang Allah berikan. Salat itu berapa lamanya? Kana trip dah bertemayangnya. Panina trip dah temayang. Ulang meruru yang bawa temayang. 2 minit. 3 menit. 3 menit dah siap. Nyamnya betul ke temayang pi. Mamanya pura-pura lagi di Jawa Timur temayang tarawih 20 minit tak? Kiban model temayang lagi. Galam A kasami Allahu liman hamidah. Galam kun Allahu akbar kasami Allahu liman hamidah. Nah, ini kenapa? Karena tadi ini orientasinya apa? Orientasinya apa? Kadang-kadang ada orang itu beribadah karena nafsunya. Bukan karena atas nama perintah Allah. Beribadah karena nafsunya. Kadang-kadang kita mengajar karena nafsu kita. Bukan karena ini menjadikan sebagai bagian daripada bahwa orientasi segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya orientasi ini, mungkin semua orang itu nggak akan berani menipu. Dia punya sikap muraqabah.
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi penting. Jadi orientasi kita ini untuk apa? Tujuan belajar, tujuan mengajar itu untuk apa dan seterusnya. Kan nanti ada orang-orang misalkan dia hanya mengira bahwa mengajar itu hanya sekedar profesi, sekedar pekerjaan, sekedar untuk mencari nafkah dan seterusnya. Padahal kan tidak. Ada unsur-unsur yang jauh lebih penting daripada itu, bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah berada di Gua Sur, ketika takutnya Abu Bakar As-Siddiq luar biasa, karena takut ada jalan lewat orang kafir-kafir yang mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mulut gua. Takut luar biasa Sayyidina Abu Bakar ini. Sampai diberikan ketenangan oleh baginda Nabi. La tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, ada Allah bersama kita. Kalau engkau yakini Abu Bakar, Allah kita ini cuma berdua, ada Allah yang ketiga. Kalau kita bertiga, ada Allah yang keempat. Itu punya sikap muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada ini ya hanale penumpang koruptif hanale. Kadang-kadang kan pembicaraan seperti ini hanya di masjid. Jadi ada orang itu ibadah di masjid jujur di masjid, di pasar hana. Timbangan curang di pasar. Di masjid jujur, di masjid taat, di masjid. Jadi seakan-akan masjid dengan pasar, masjid dengan tempat bekerja, itu seakan-akan nilainya berbeda. Padahal harusnya nilai-nilai masjid berkembang ke sekolah, nilai-nilai masjid pergi ke pasar, nilai-nilai yang ada dalam masjid pergi ke tempat kita mencari nafkah dan seterusnya. Jadi tidak ada sekularisasi, bahasa orang kampus, sekularisasi, pemisahan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mau hijrah, mau meninggalkan keluarga, harta benda, kampung halamannya, pergi ke Madinah, kampung baru. Abdurrahman bin Auf pergi ke Madinah, harta ditinggalkan di Makkah, sampai sana mana pasar, bekerja ke pasar, bekerja dari nol. Itu hebatnya. Kenapa ini bisa? Karena tadi orientasinya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mempersembahkan kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Walaupun ada beberapa nanti yang hijrah tujuannya untuk dunianya. Oh, pergi hijrah aja ke Madinah karena dagangannya lebih laris di sana. Karena lebih gampang kita mengembangkan karir di Madinah. Ada. Maka kata Nabi SAW, kalau hijrah karena Allah dan Rasulnya, kau dapat pahala. Kalau hijrah kau untuk kepentingan duniamu, kepada perempuan yang kamu ingin nikahi, maka kau akan peroleh itu, tapi nggak dapat pahala. Itu kan sama seperti orang olahraga. Kalau olahraga tujuannya untuk badan sehat supaya bisa ibadah, maka dapat. Pahala dapat, sehat dapat. Tapi kalau olahraga supaya tidak memberikan olahraga supaya sehat badan tapi tujuannya bukan ibadah, akhirnya sehat saja ibadah hanya burung puasa kami nanti tujuan puasa apa supaya turun berat badan, walaupun liu puasa tambah 2 kilo tu nyahom, tapi inti pun niat puasa untuk diet. Ada orang puasa niatnya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan kepada Allah. Oh, itu badan, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah haji. Tapi nak urang pai, ni tuan pahala kita ni. Karena tadi orientasinya keliru. Maka orientasi dalam Islam ini menjadi poin penting bagi kita. Nah, ini perlu kita. Bahkan dalam proses pembelajaran, materi-materi pembelajaran, materi-materi pelajaran yang kita berikan, apapun mata pelajarannya, apakah di dalamnya ada unsur-unsur yang sifatnya adalah orientasi kehidupan siswa-siswa kita. Kadang-kadang udah ada purnonya untuk tujuan kiban cara bilang peng. Harusnya kan kiban cara bilang terkah. Bagaimana cara kita berbagi, misalkan berbagi harta yang kita miliki ini supaya ini diinfakkan ini untuk keluarga ini. Jadi tidak semata-mata adalah orientasinya untuk kepentingan duniawi. Sehingga semua pelajaran dia berbasis kepada nilai-nilai agama. Fisika punya berbasis nilai agama. Ini IPA, IPS. Bahasa harus layaknya adalah mata-mata pelajaran ini juga menjadi bagian basis daripada nilai-nilai agama, sehingga ada manfaat nanti ketika dia hidup
di alam nyata yang sesungguhnya setelah mereka sekolah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi ini poin penting bagi kita untuk kita perhatikan agar apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan ini memberikan hasil yang maksimal dan menjadi amal jariah. Pula Mbak Amin mengajar luar biasa. Saya sering itu kalau bulan ini karenanya corona mantap. Biasanya itu beberapa amin itu sudah saya ceramah itu bulan Maulid, bulan-bulan Isra Mi'raj seterusnya. Ini umiat badan Masya Allah sampai ke kepala gula. Oh mihoi nyamban, artinya itu juga tantangan. Saya pernah tanya kepala sekolah salah satu min di kota, gimana ini anak-anak sini Pak? Pak ni dah fikir luar biasa. Dia boleh dia dah fikir betul-betul idat. Oh mihoi kira aku. Oh katanya oh mihoi yang Pak, yang kalau dah begah TK. Saya enggak, hai dengkum tu gak ceramahnya. Bang, gimana sehat? Ya, hai depo hoi pedengku. Ustaz enggak. Bang, gimana sehat? Yang kalau dah begah menyambut dengan juru harimau, manusia harimau, yang gawat film. Jadi itulah karakter yang apabila berhasil nantinya luar biasa kan manfaatnya bagi seorang guru nanti amal jariahnya. Musim dosen kan, dosen mungkin hanya lihat pahala dosen tidak terlalu banyak hanya murid lun. Kenapa? Karena 16 kali pertemuan guys, 16 kali pertemuan satu semester yang nak kita mau 16 kali kan enggak semua dosen juga masuk 16 kali, kadang 16 ke 2 ke kita mau lain teken aja mandu ada seperti itu. Artinya enggak berefek 16 kali pertemuan, berarti kan 16 kali cuma pahalanya, 16 kali pahalanya itu kalau masuk ke 16 nya ada pun lah dong cik tak mau lah lokal hanya ngajar tepu bagi kelompok cara mengajar dosen tak lung dosen lung depu bagi kelompok pertemuan pertama. Oh masa asap motivasi kita ini harus menggenggam dunia, menggenggamnya dempu menggenggam. Yang pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita bagi tugas kelompok. Berapa orang? Ada 40 orang. Bagi berapa pertemuan lagi? 14 lagi. Oh 14 kelompok bikin 14 kelompok. Tiap-tiap pertemuan kelompok pertama maju. Dosen madu ya kalau WA kerok. Dah siap. Oh udah. Ada pertanyaan enggak? Tanya. Kalau enggak ada tanya. Tanya kenapa ya? Tanya kenapa? Agaknya hanya kan. Aku punya nak Google ke memang Google ke orang. Tanya kena tanya. Ada pertanyaan? Tanya kalian harus kreatif. Supaya lebih nanti bisa macam-macam lah. Tanya kena. Kan kalau waktu dah habis ditutup aja ya. Tutup aja. Besok siapa? Minggu depan. Yang kenya bagian buka tutup saja. Maksudnya mana dah buka? Kita mau bandingkan bagaimana perjuangan guru min, guru TK, guru PAUD yang mengajarkan alif, ba, ta, tha, yang mengajarkan A, B, C, D, E itu sampai selesai. Luar biasa tentu pahalanya. Beda. Bila dah pegah melun tuan tu teh malam melun semua ber. Lele maghrib nak minit. Nyampi oku tu. Nak minit dah pegah. Dek diam, santri-santri ustaz diam, tetap berkhabar. Wah, berkhabar diamlah. Dah kun sampai kabungnya kaik nada bacun. Yang merasa diri manusia diam. Mantang enggak bu? Wah, yang merasa diri manusia diam. Mantang enggak bu? Ada kun, hai binatang ka iem. Nyan baru iem. Nyamban ukuran karakter. Tadi kita diam nak ya, diam santri ustaz ya, diam yang merasa diri manusia diam. Mantap enggak bu? Tapi udah dekun, hai binatang kaim. Jadi tahu sebenarnya jawabannya. Kan jadi artinya inilah realitasnya. Berarti mendidik mereka ini sulitnya luar biasa. Nah murid long tidak. Nah ketika kita ajar dia, baca, nyata tayu baca, tayu kitab itu muka. Baca. Ini giliranmu baca. Itu baju muka. Baik kata muka kau baca aju. Jenguk tu kan. Begitu karakter. Ini macam-macam nyuruh. Tapi coba ketika ada guru yang bisa memotivasi lalu luar biasa, hebat dia, bisa
Kemudian apa yang disuruh bisa menguasai itu teraya. Wah, luar biasa. Banyak guru-guru bercerita, saya bangga menjadi guru SD, guru MIN, guru TK, guru SMP, SMA. Karena ketika dia tua nanti jumpa di warung kopi, wah saya Ustaz, ini murid Ustaz dulu, ini waktu di MIN dan seterusnya. Di sanalah salah satu kebanggaan daripada seorang guru. Dan itu luar biasa. Maka ini penting. Jangan sampai ketika orientasi mengajar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kaitan dengan hijrah. Jadi orientasi itu ketika tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka guru itu tidak akan lagi membeda-bedakan siswanya. Karena yang mendung ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Enggak mungkin satu saya hina, satu saya puji, enggak mungkin. Siswa itu punya keragaman ya, keragaman kecerdasan. Tidak mungkin semua sama, tujuh matematika mendung, enggak mungkin lah. Masing-masing ada keragaman, masing-masing ada potensinya, soft skillnya. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai guru itu mengajarkan hal yang tidak berkenan di depan siswanya. Contoh, kadang-kadang tanya guru, tanya duit, kan tanya mana ketua kelas. Sering kita, mana ketua kelas? Saya Bu, tolong catat ya, siapa yang ribut catat nama ya. Ibu mau keluar ada rapat, padahal ada rapat ya, penghabangan di luar gitu. Ya catat nama ya, catat nama. Kalau ibu model begitu, kita model begitu cara mendidik mereka. Ini kan guru ini sedang mengajarkan kepada ketua kelas untuk mencari-cari kesalahan kawan. Icok perlu pen, icok buku, buka bu aku catat nan. Dan itu memang nyata. Catat nan. Nyawa bu ada kok. Hai, baik catat untuk kopi bakwan kata grade. Oh jut hana. Dan itu berarti kan guru ini sedang mengajarkan ketua kelas agar ingat kesalahan-kesalahan dan mencari-cari kesalahan kawan. Kenapa guru itu kadang, siapa ketua kelas? Saya. Tolong catat nama ya, siapa yang duduk yang baik, yang gak ribut-ribut catat nama ya. Bukan siapa yang ribut catat nama. Siapa yang ribut catat namanya ya. Ujiannya, bukan siapa yang duduk bagus catat namanya ya. Nah, ini kalau itu yang kita lakukan berarti kita sedang mengajarkan siswa kita untuk ingat akan kebaikan-kebaikan orang lain, kebaikan sahabatnya. Main tengokkan, catat. Kalau ada buku, kita tulis di sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri keburukan seluruh siswa-siswa kita itu. Maka saya yakin pasti lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Tapi sayang, yang sedikit itu yang lebih banyak kita ingat. Artinya, keburukan itu yang sering kita ingat. Asai kai pubuk salah, nyan baru tinggal degeji. Watai ji pubuk gagat, mutiga tan tinggal dia. Ketika dia sudah berbuat salah, baru kita ingat. Tatkala dia berbuat baik, tak pernah sekalipun kita berikan pujian. Watai kai tumbuk ngon, nikah sampai ke tumbuk ngon. Padahal baru 3. Sampai ke tumbuk ngon ni rok. Kenapa? Watai yang enggak pernah kita, oh kamu hebat, kamu buang sampah pada tempatnya, kamu hebat bisa mengerjakan, kamu hebat berani bertanya, kamu hebat bisa ikut upacara, kamu hebat mau terlibat dalam kegiatan siswa, kamu hebat bisa tampil, kamu hebat dan seterusnya, kamu hebat bantu kawan. Ini kan reward. Reward itu kan enggak harus sifatnya adalah benda, materi, bisa sifatnya adalah bentuk kata-kata verbal, bentuk pujian, memberikan bintang. Sehingga ketika di sekolah semua siswa dapat bintang, kamu luar biasa, kamu hebat. Ini yang tertanam di dalam dirinya sehingga termotivasi. Ada tanya kamu nanti jamu dah jai kula. Boleh dembuk boleh guru ka apa lo. Nya berat tengah sampai nohan dengar gurunya yang enggaknya yang dembuk ro jamun. Itu yang kita ingat. Jadi ibu sekalian berbahagia. Pertama, orientasi itu menjadi penting sebagai pelajaran dari hijrah. Yang kedua adalah al-ukhwah, persaudaraan. Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, dipersaudarakanlah kaum muslimin antara kaum Ansar penduduk Madinah dengan kaum muhajirin orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Dipersaudarakan. Gak punya rumah, diberikan rumah oleh orang-orang Ansar. Karena akibat dari persaudaraan tadi, ikhwah. Kalau seandainya dia seorang nggak punya istri-istri ditawarkan.
Ilung nak dua rumah tunggu umpai itu cok keron yang tabuh di. Rumah ditawarkan, isteri ditawarkan. Ya tanya kan tak fikir lah tanya. Tapi ditawar karena ikhwah tadi, karena persaudaraan. Persaudaraan kan ukhuwah. Ukhuwah itu asal kata dari akhun, saudara kandung. Jadi akhi ini berarti udah dakun akhi. Berarti satu kalimat yang menunjukkan seakan-akan dia itu seperti saudara kandung saya. Berarti kalau saya sakiti dia, berarti dia telah menyakiti hati saya sendiri sebenarnya. Karena akhi, maka ukhuwah artinya persaudaraan. Seakan-akan kita melihat kaum muslimin itu sama seperti abang kakak kandung kita. Itu filosofinya. Maka kalimat salam yang kita ucapkan tiap hari itu bukan hanya sekedar salam, Assalamualaikum, bukan hanya sekedar sapaan. Hanya sekedar sapaan je, salam Pancasila. Anjir benar. Kalau hanya sekedar sapaan bisa selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat duha, selamat insya, selamat tubuh. Ya benar. Tapi kan enggak, kalimat salam itu kan luar biasa. Itu kan bukti ukhuwah di sana. Assalamualaikum. Di dalamnya isinya mendoakan. Mendoakan apa? Keselamatan, keberkahan kepada orang. Bukan hanya sekedar mendoakan keselamatan. Ketika mengucapkan salam, itu artinya kita telah menjamin keselamatan orang yang ada di depan kita itu. Ini dia unik. Lihat tapi salim kengan. Lihat tak boleh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak bangai kah aku? Padahal baru aja kalimat salam keluar dari mulut kita. Keselamatan atasmu, semoga keselamatan atasmu, keberkahan atasmu. Pada saat ucapan salam itu kita ucapkan, sama dengan kita juga telah menjamin keselamatannya dari lisan kita. Menjamin keselamatannya, menjamin keselamatan jiwanya, perasaannya, dari diri kita dan orang sekitarnya. Mereka popoh je bu, yang cara lu. Nyok kan dia, Assalamualaikum. Bangai tak aku? Baru tak kun, Assalamualaikum. Berarti kan banyak orang, dia nggak bisa memaksimalkan itu, nggak bisa memahami filosofi dari salam itu. Kalau sekedar sapaan selamat pagi, selamat malam, itu semua orang bisa dengan kalimat-kalimat lain. Rupanya ada unsur doa di dalamnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Maka ukhuwah, innamal mu'minuna. Jadi hanya saja orang beriman itu bersaudara. Dan persaudaraan ini perlu kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Kan ada nanti mungkin siswa disabilitas ya. Ada siswa-siswa disabilitas autis ya. Kadang-kadang dia punya kekurangan secara fisik dalam tanda kutip. Dihina oleh kawannya karena dianggap orang lain. Dalam psikologi ada namanya in group dan out group. In group itu merasa kelompok diri sendiri, out group kelompok orang. Oh, yang suka makan bakwannya tapi galak baju bakwan kan. Limau gede je aju. Nya pakat em ya baju masuk hai tem yang tok limau gede batu goji. Nya ngekun in group baju bakwan. Berarti baju batu out group. Ya, dalam kajian psikologi. Jadi menganggap orang luar. Orang lain luar. Nya hana sama dengan nyonya awak luar, awak lain. Nya kon i lehop. Ya, tanya betul ji. Nya kon i lehop. Nya kon tanyo mandunggop. Yang tanyo tok yang baju bakwan benar. Itu orang luar. Dianggap orang luar, out group. Ya, ini menjadi penting ketika kita menjadi memberikan pemahaman kepada siswa kita sehingga jadi bagaimana cara kita menumbuhkan pada diri kita dan mungkin siswa kita nantinya adalah mereka orang-orang yang bisa membangkitkan persaudaraan antar sesama sehingga hana bully di sekolah. Ya. Ini kan kasus bullying di sekolah ini kasus yang sudah lama kadang-kadang terus berkembang. Apalagi sekarang sudah berkembang dunia digital, bullying bukan online, you know. Bullying kah online, bullyingnya kah online, you know. Jamun kah online, takun gegap, bangai kah secara langsung. Tapi ini ada bully secara online, membuli kawan secara online coba. Nah, dia punya Facebook, kawannya punya Facebook ini bully kan, bro ke hipotoro ke nyangka taboji. Dan itu lebih berbahaya sebenarnya karena nggak bisa dihapus. Tabe-tabe na jinan kapalo, sampai meninggal na jinan. Ini persoalan. Jadi kasus-kasus bully ya, online karena semakin tinggi kemaksiatan kita, semakin canggih dunia, semakin canggih juga maksiat itu. Judi online ya. Ada ngencip. Lalu ngencip dumurung jeno. Ururun doha ka chip takonyo chip takoji. Ini penyakit patologi sosial yang perlu kita hindari. Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka ini yang perlu
Kita sadari bersama, sekolah ini saya kira nggak mungkin bisa berkembang kalau seandainya guru-guru dan seluruh warga sekolah tidak bersatu, tidak ada ukhuwah di dalamnya. Bengeh, engkau yang ganyan cik lagi andro ke, ganyan cik oh nama you ganyan, ganyan cik hanapa, ganyan cik matapu hanje ke. Memang nanti yang anggap yang out group benar, ganyan cik hananje tepu, ganyan cik guru bahasa Indonesia, ganyan kan guru agama kan beda, ganyan guru agama kan beda. Padahal ini kan soalan. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya hanya ingin mengajak kita untuk meneladani hijrah itu, di mana ada unsur persaudaraan di sana sebagai intisari daripada hijrah. Yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah yang dibangun adalah masjid, Masjid Quba, Masjid Nabawi, masjid. Masjid itu bukan hanya tempat salat, tapi masjid itu menjadi pusat kegiatan umat pada saat itu. Bermusyawarah di masjid. Oh, kalau orang berkaitan masjid, ada lebih. Dia tidak akan mungkin menghina orang, mencaci maki orang kalau benar-benar dia paham tentang masjid itu. Maka di sekolah itu harus ada masjid, harus ada musalla sebagai pusat ilahiyah siswa guru di situ. Kita beribadah kepada Allah katakanlah di musalla atau di masjid yang ada di sekolah sebagai pusat basis di sana, dan itu kan akan menyebar nilai-nilai masjid ini, akan menyebar ke kelas, akan menyebar ke lokal, akan menyebar ke ruang kelas, akan menyebar ke ruang guru dan seterusnya, akan menyebar ke kantin-kantin. Karena ada masjidnya, ada musallanya, ada pusat tempat peribadatan, ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid. Nyokai tanya lah dom jini, cik urung pakai lah masjid. Oh, yang jangan apa? Wah, di poh masjid dari. Wah, nya ada nyonya penyakit-penyakitnya ni kaji tak apa. Ya, umat Islam hari ini inilah problemnya. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah tidak dilakukan pada bulan Muharram. Kan bulan Muharram hijrahnya. Cuman niat awal melakukan hijrah itu ada pada bulan Muharram. Jadi baik tengok dah dengar dakwah, tapi cerita hijrah Nabi, tapi ke boleh Muharram hijrahnya kan? Rupanya tidak. Jadi niat awal daripada melakukan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pada bulan Muharram. Niatnya untuk melakukan hijrah. Dan ini luar biasa. Dan kalau kita apalagi kemarin 10 Muharram itu saat kita puasa, itu kan luar biasa itu. Ada kaitannya dengan para nabi sebelumnya kalau kita baca riwayat-riwayat. Sehingga Muharram itu juga dianggap sebagai bulan istighfar. Kenapa? Karena Muharram ini adalah termasuk bulan Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan. Bahkan ada hadis Nabi itu, siapa orang yang beribadah pada bulan Muharram, Ashhurul Hurum, beribadah pada bulan Muharram, pahalanya lebih banyak daripada beribadah pada bulan-bulan lain. Maka jika dah ibadah, dah semayang, bulan-bulan Rabiul Awal, Muharram benar semayang. Orang bermaksiat pada bulan Muharram itu jauh lebih besar dosanya daripada bermaksiat pada bulan-bulan lain. Artinya bulan-bulan selain Ashhurul Hurum, selain Ramadan dan seterusnya. Jadi luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dilipat gandakan. Istighfar. Nabi Allah Adam alaihissalam punya salah, merasa bersalah, bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima bulan Muharram. Nabi Allah Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan Nun oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah berada 40 hari berzikir, bertasbih. Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berarti lam support lagi yang mantang kemeratip nyamban gawat Nabi Yunus. Ditanya tiat mati lampu kada ada mana. Ya negala. Kan beda. Nabi Yunus alaihissalam sudah berhari-hari di dalam perut ikan, enggak ada lampu, enggak ada kipas angin, hanya karton tuput-put draw, masih juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nyala teputnya, lampu engkau lam. Itanya tiat mati lampu gedan nah depui pegat pelain puh nabu lain. Saya hap dan buka puasa jika mati lampu. Kan? Itanya cenang itanya behireun teunya tempat lampu yang dah udipnya kan lampu Aceh, lampu Medan. Listrik dari Medan. Ya, untung listrik dijak hana kena corona aja kan. Hana ibale motor jimnya tanda ji aliran listrik ibale motor ibale motor truk ya. Mungkin itunya tidak ada lampu, berat lam mati lampu.
Pejut hanya ibanya pandai hanya tamang kena corona. Karena listrik kena corona udip sampai. Sebab Aceh ini kekayaan luar biasa. Cuman itanya mubah mana hana Aceh. Telur di Aceh ini tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk warganya. Hante payah cok dari Medan boh mana. Nyan baru boh mana. Tira ya. Padahal tanah hano nah dia tira. Ilapang nah Pak tira. Tapi hante tira. Tetap dari Medan kirim tira. Bahkan yang lebih hebat lagi garam-garam di Indonesia ini kiriman dari Vietnam, impor. Ya, yang garam padahal waktu lu baca aja dalam buku geografi 70% Indonesia lautan, 30% daratan, garam impor dari Vietnam. Ya, kalau kiban kawat dek. Apalagi Acehnya ada orang berapi. Saya selalu sampaikan sebagai motivasi kita. Daerah istimewa Aceh ini. Kalau Jakarta istimewa karena ibu kota negara kan? Kalau Jogja istimewa karena ada raja kan? Kita juga ada raja wali Nangrau. Kan hanya wali murid Eona. Wali Nangrau kan? Ulama banyak di Aceh luar biasa. Belum syariah Islam di tempat orang enggak ada, di kita ada. Bank syariah di tempat orang enggak ada, di kita ada. Semua wajib syariah. Tapi dia tengok baik syariah, tetap hantip ladum yang hantip. Jadi ini luar biasa. Tempat awal berkembang Islam, empat samudra pasal gedung. Walaupun titik nol ini baru senyala Islam kan. Artinya banyak diskusi tentang itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah hijrah bukan hanya sekedar momentum peringatan ritual saja, tapi dia harus memberikan motivasi, menjadi refleksi bagi kita dalam berbuat, khususnya dalam seluruh profesi hari-hari kita. Khususnya kalau kita guru mengajar, apalagi dunia sekarang ini online kan, ngajar online ya. Mengajar online itu kan tidak semudah, karena mengajar ini bukan hanya sekedar memberikan pelajaran, menyodorkan materi kepada siswa, tapi juga ada isi mendidik di sana. Inilah salah satu kenapa ada orang itu yang menganggap bahwa tidak bagus kalau terus menerus online, karena nggak bisa bertatap muka dengan guru di sana, tidak bisa dididik. Yang kalau dah pegah lalu orang game nanti ada. Ya, dan tugas kita ini semakin berat di musim wabah corona ini, era wabah corona ini, karena berefek terhadap dunia-dunia atau aspek-aspek lain. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa salam adalah, pertama poinnya adalah terkait dengan orientasi hidup kita ini untuk apa? Apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Apakah hidup ini untuk ibadah atau hanya sekedar bekerja akhirnya mati atau ya ini yang perlu kita renungkan. Kemudian persaudaraan, al-ukhuwah, segala sesuatu ini harus terlibat. Artinya dalam komunitas kita di sekolah harus ada ukhuwah, komunitas kita nanti di masyarakat harus ada ukhuwah, dan seterusnya. Ukhuwah ini sering dibicarakan tapi kadang-kadang sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, masjid sebagai pusat daripada peradaban umat Islam. Masjid adalah tempat menyelesaikan berbagai macam persoalan umat. Pusat-pusat kegiatan umat itu harusnya ada di masjid, sehingga aura masjid berkembang kepada setiap insan, setiap orang-orang yang masuk ke dalamnya. Maka ironi bila ada keributan, bila ada persoalan, bila nak urung cu celeng masjid, yang aneh, menjadi aneh karena terjadi dalam masjid. Menyai buplung celeng-celeng ke WC umum yang tegaganya, agak aje bercut tangan. Tapi menyai lah masjid cuma-cumanya ada pegahli. Berarti aura masjid itu tidak lagi menjadi menjadi bagian daripada cahaya ilahiyah yang masuk ke dalam dadanya. Baik, saya kira ini yang dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf Pak Ustaz. Kemudian insya-Allah kalau ada tanya jawab nanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.